belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita mau beribadah kembali. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dengan semangat kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Kita masuk ke doa pembukaan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang indah. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur oleh karena kami boleh kembali bersekolah minggu. Bila Tuhan boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Firman Tuhan yang ditabungkan kiranya juga memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan untuk sekolah minggu kami. Amin. Nah adik-adik masih ada sukacita? Amin. Ya tentu ya, harus ada sukacita. Mari kita adik-adik angkat pujian kembali. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan.
sambil sikap berdoa kita menyanyikan lagu Yesus Ku Panggil, Yesus Ku Undang. Shalom adik-adik. Baiklah, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita harus berdoa. Mari tundukkan kepalanya, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kehidupan kami selama 1 minggu ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ialah tentang Yesus ditangkap yang diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan 56. Namun kakak akan baca dari ayat ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia rombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengelurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Baiklah adik-adik, sebelum itu kita akan menyaksikan video berikut ini. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi.
Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Baik adik-adik, bagaimana dengan video tersebut? Ya, dapat kita lihat saat Yesus telah melakukan perjamuan kudus, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama 3 murid Yesus. Nah, Yesus berdoa untuk meminta kekuatan agar Yesus bisa menjalani apa yang akan terjadi. Waktu itu sudah malam. Ketiga murid Yesus ini tertidur. Yesus membangunkan mereka sebanyak 2 kali, tetapi mereka tetap tertidur lagi. Nah, pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya itu ketiga kali, ia berkata bahwa orang yang akan mengkhianatinya sudah datang. Tidak lama dari itu, segerombolan orang datang membawa obor dan pentungan. Ternyata salah satu murid Yesus, yaitu Yudas, ada di antara mereka. Lalu Yudas mencium Yesus, yang berarti itulah tanda prajurit akan menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah satu prajurit.
Apa yang Yesus lakukan? Nah, di sini Yesus menyembuhkan prajurit tersebut, tetapi tetap saja Yesus ditangkap oleh mereka. Nah, adik-adik, dari cerita ini ada hal yang ingin disampaikan, yaitu adik-adik ingat ya, ketika kita menghadapi keadaan yang sulit atau ingin melakukan sesuatu dalam segala hal, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, apapun itu. Jadi setiap kita ingin memulai sesuatu, memulai kegiatan, kita harus berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang pada waktu itu dia berdoa agar Yesus diberikan kekuatan untuk menghadapi kejadian ataupun hal yang akan terjadi. Begitupun juga dengan kita. Nah, selanjutnya itu kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun walaupun orang itu sudah berbuat jahat kepada kita. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita harus selalu berdoa dan selalu berbuat baik. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami telah mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, tolong ajarkan kami untuk kami selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk menyertai kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mulai dari sikap Tuhan yang selalu berdoa, dan kita juga harus selalu berdoa dalam situasi apapun, dalam suka dan duka. Nah, adik-adik sambil menjalankan topik persembahan, kita bersama-sama angkat lagu pujian Saya Senang Berdoa. mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.